Dan kita ketemu di final, tapi sayang mereka terlalu jahat pada saya. Kita tahu Jawa Timur itu adalah provinsi yang sepak bolanya menurut saya di seluruh Indonesia ya. Lapangannya lumayan, cukup banyak. Bukan Malang Kota tapi Malang Kota kayaknya nggak ada lapangan. Nggak ada. Kita kan sering bilang, orang sering bilang Jawa Timur atau main gaya Malangan. Keras, nggak mau kalah. Punya karakter lah. Punya karakter. Apa gaya Malangan? Saya nggak terlalu ngerti. Coach, Ya. ini saya mau tanya beberapa yang belum tahu sama Coach Ricky ini ya. Ya. Saya panggil Coach Ricky aja ya. Boleh. Perjalanan karir Coach itu dimulai dari mana sih? Sebenarnya saya kalau dibilang saya waktu 2004 saya memutuskan untuk berhenti main bola karena saya melihat waktu itu saya memilih kuliah belajar daripada untuk menjadi pemain bola profesional karena ada beberapa hal yang menurut saya tidak jadi kayaknya susah kayaknya ini jadi pemain bola nih kayaknya persaingannya repot lah gitu kan. Nah, akhirnya saya memutuskan menjadi pelatih. 2009 ada kesempatan dari PSSI untuk mengambil lisensi di Kinabalu Malaysia. Iya. Dan itu free karena ada beasiswa dari AFC. Akhirnya saya ke sana dan 2009 sampai 2011 saya dapat beasiswa dari AFC untuk sebagai pelatih sampai B license. B-license. Kita belajar, semua dikasih dan saya mulai start dari Villa 2000 sebenarnya. Iya. Villa 2000 Pamulang 2013, saya bawa Villa 2000 Pamulang ke divisi utama dari divisi 1. 2014 saya masih di Villa. Lalu 2015 kan kompetisi berhenti dan 2016 saya tangani kembali akademinya Villa 2000. 2017 saya dapat telepon dari Borneo untuk bawa yang Piala Presiden, kita ketemu di final. Tapi sayang mereka terlalu jahat pada saya. Coach Ricky ini penampilannya sangat paling kelas lah menurut Wah, saya. oke, ya. Itu pakai jas, kadang Ya. pakai baju hitam gitu kan. Kayak pelatih Eropa lah. Coach, kesibukan selama pandemi ini gimana, Coach? Jadi ya salah satunya memang selain kita tetap melatih dalam online secara online karena saya di Sulut United kita tetap ada seminggu sekali kita online pemain kita kumpul online seperti tadi pagi juga masih. Kedua ya bikin YouTubean podcast lah gila untuk apa? Untuk sebenarnya lebih kepada mau memberikan inspirasi, Menularkan ilmu lah. ya sharing supaya nanti kalau para pelatih nonton ini kan banyak juga sebenarnya ketika saya buat tersebut walaupun view-nya belum banyak tapi tidak masalah bagi saya itu bisa memberikan karena ada pelatih dari Ambon dari Maluku mereka DM saya, "Coach, terima kasih ilmunya kita bisa tahu sekarang begini." Oh oke, berarti memang ini bisa ya karena kalau dia harus kesini kan harus bayar tiket dan segala macam dan kursus kan mahal Iya. nggak murah kan jadi sehingga itu yang membuat saya pikir ya YouTube ini berguna sekali untuk teman-teman yang di daerah mereka bisa tahu seperti apa sih melatih itu betul jadi yang itu yang saya lakukan saat pandemi ini dan sambil juga ya membereskan beberapa hal di Ricky Nelson Academy prepare buat nextnya seperti apa ya kurang lebih kesibukannya di situ sih. Iya. Coach Ricky ini juga punya akademi ya, Coach ya? Ya, Tempatnya di mana, Coach? saya sementara di Lawang nih. Di Lawang. Bedali namanya. Bedali, ya. Kok bisa memilih di Malang itu gimana, Coach? Kita tahu Jawa Timur itu adalah provinsi yang sepak bolanya menurut saya paling maju di seluruh Indonesia ya. Pembinaannya bagus, kompetisinya banyak dan Malang memang salah satu tempat yang ya selain dingin lapangannya lumayan cukup banyak. Bukan Malang Kota tapi Malang Kota kayaknya nggak ada lapangan. Nggak ada. Malang yang agak keluar lah istilahnya gitu, banyak lapangan dan potensinya menurut saya banyak sekali potensi dan lebih tepatnya aksesnya bagus. Maksudnya orang ke Malang ini kan gampang banget aksesnya. Ada pesawat, ada kereta, ada bus, banyak lah. Apalagi tol sudah ada sekarang. Jadi Itu mulai usia berapa? kita start dari 13 tahun ya, SMP sih sebenarnya. SMP sampai SMA. Bisa menginap di sana juga? Ada boardingnya, ada mesnya dan ya ada makan. Kenapa harus mes? Karena itu membantu anak-anak supaya
bagaimana mengatur hidup mereka. Kalau dia pulang ke rumah kadang-kadang nggak bisa ngatur. Capek di jalan, nggak fokus. Satu itu, dan juga lingkungan dia yang kadang-kadang tidak bisa mendukung dia menjadi seorang pesepak bola. Coach, menurut pandangan Coach, Ya, pemain muda di Malang itu potensinya gimana Coach? potensinya, Iya. besar sekali. Hanya memang kita kan sering bilang, orang sering bilang Jawa Timur atau main gaya Malangan. Iya. Apa gaya Malangan? Saya nggak kalau ngerti. Intinya yang saya lihat gaya Malangan katanya keras, nggak mau kalah, Punya karakter lah. Ya. punya karakter. Nah, itu sebenarnya modal yang bagus, tapi kadang-kadang kita harus ditambahkan lagi supaya dia mengerti soal taktikalnya yang kadang-kadang kurang. Kalau melatih, menurut pandangan Coach, lebih enak mana sih Coach? Melatih usia muda itu atau kayak melatih kayak saya gini? Enak mana? Enak Sama-sama senior. enak ya? Enak senior. Enak senior. Karena jujur melatih anak muda, pemain muda itu susah. Tidak gampang. Karena apa? Kita harus detail, kita harus buat prepare, dan kita harus menyampaikan sedetailnya kepada para pemain muda. Karena kalau salah menyampaikan, dosa kita. Nanti begitu dia senior dia salah, itu bukan salah kita. Kenapa kamu melatih seperti itu? Kalau di senior lebih mudah malah. Kamu udah tahu, Dedi udah tahu apa yang harus dibuat. Dia tahu, udahlah biar dia main. Karena target di senior adalah hasil akhir. Iya sih. Yang penting menang kan? Yang penting menang. Kamu main jelek tapi jelek menang, bodoh amat setelah gitu kan. Tapi kalau anak muda susah nanti kamu. Kalau kita ngelatihnya jelek-jelek nanti ke depannya jadi susah. Soalnya ke mindset nanti ke bawah. Ya, betul. Banyak hal yang tidak bisa dilatih di muda akan jadi masalah nanti di usia seniornya dia. Bagaimana sih memberikan rasa percaya diri buat pemain-pemain sepak bola itu? Yang pertama, saya selalu memakai kalau sekarang teknologi ya, Iya. memakai video. Analisa video, kita kasih lihat hal-hal yang baik yang dia buat. Misalnya Denny bikin gol, oh ini bagus nih, Den, ini gini. Nah, itu sebenarnya hal-hal itu yang saya terus katakan. Saya sampaikan, kamu lihat videomu, saya potong videonya, kamu lihat. Jadi kamu harus lakukan seperti ini. Kalau kamu seperti ini terus, maka lawan akan takut dan ini menjadi senjata kamu. Jadi dia percaya dengan apa yang dia punya. Sambil kita kasih tahu juga kelemahan dia. Ini diperbaiki, ini perbaiki. Artinya dia akan tahu mana yang menjadi kekuatan dia, mana yang jadi kelemahan dia. Gitu. Coach Ricky ini juga mempunyai YouTube, apa namanya itu? Ricky Nelson Coaching. Tonton terus karena di situ banyak manfaat karena Coach Ricky ini memberikan ilmu yang gratis menurut saya dan itu sangat jarang karena kan dia sekolah mahal lisensi dibagikan secara gratis. Apa itu nggak rugi Coach? Ya kalau ditanya rupiahnya ya, memang saya 2C dan B kan saya beasiswa istilahnya, dapat dari AFC. Hanya di A license-nya saya bayar. Kurang lebih karena saya ambil di Singapura pulang pergi 50 juta lah dalam setahun. Nah sekarang saya masuk di list Pro License angkatan yang kedua. Itu angkanya dia sekarang naik ke 220 juta, mahal. Ya tapi bagi saya kalau kita hanya menunggu sampai Dendi misalnya jadi Pro License belum ngerti, sepak bola Indonesia kan lambat gitu. Padahal saya ya udahlah kami yang sudah dapat. Ya walaupun tidak bisa semua kita share, tapi setidaknya kita membantu juga orang bisa mengerti dan meningkatkan sepak bola Indonesia. Gitu sih. Harus share. Jadi jangan pernah pelit ilmu lah. Nggak boleh, karena kalau orang pelit ilmu malah itu akan apa ya? Ketika kita beri sesuatu kan nanti akan balik ke kita lagi sebenarnya. Iya sih. Iya kan? Nah, jadi kalau kita ngajarin sesuatu, saya sangat yakin nanti kita akan dapat lagi dari orang lain untuk mengajar kita. Nah, itu yang menurut saya harusnya seperti itu dalam ilmu kepelatihan. Tidak adalah rahasia dalam sepak bola karena semua akan terbuka. Idolanya Coach pelatih di luar itu maksudnya siapa sih yang Oke. Sebenarnya banyak, tapi memang beberapa yang menjadi inspirasi saya. Pertama sekali dulu karena saya sebenarnya aslinya Milanisti, saya suka banget sama AC Milan. Waktu itu saya senang sekali dengan style dari Fabio Capello. Dia sangat tegas, berapi-api di pinggir. Nah, kesini-sini sebenarnya saya banyak sih yang pelatih-pelatih yang menginspirasi saya. Ada yang terbaru, saya belajar dengan RB Leipzig di Jerman, ada namanya Julian Nagelsmann. Kalau semua banyak bicara Pep Guardiola, kalau saya malah nggak terlalu suka Pep karena saya punya style tidak sama, tidak terlalu sama ke sana. Saya lebih contoh ke Fabio Capello, Jose Mourinho, Pochettino, dan terakhir si Julian Nagelsmann ini yang lebih muda sih, dan ya itu beberapa pelatih yang menginspirasi lah.
Gitu Semoga coach ini bisa Siap. membawa Sulut menjadi Amin. juara dan promosi ya coach ya. Semoga tahun depan main di Malang dengan Sulut ya. Amin. Amin amin amin. Coach kan Ya. peralihan dari masa remaja itu untuk menjadi pemain profesional itu kan sulit aku. Ya. Tipsnya apa coach? Ya, yang pertama memang pemain profesional itu kan artinya dia hidup dan dibayar oleh pekerjaan yang dilakukan tersebut. Artinya ketika seorang pemain muda dia mendapatkan gaji full dari apa yang dia kerjakan, itu berarti profesional. Berarti dia harus menjaga yang namanya komitmen. Kontrak kerja dia ada kontrak ya. Iya. Jaga itu satu. Kedua, dia harus menghargai yang namanya aturan-aturan yang sudah klub buat. Nah, ketiga, dia karena dia sudah kontrak kerja, komitmen itu, maka dia harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Artinya memberikan yang 100% ketika di lapangan gitu. Jangan setengah. Kadang-kadang ada yang gini, abis pas seleksi bagus banget. Bagus ya, memang kan kebiasaannya itu Ya, apalagi coach pelatih yang mengetahui semuanya. Betul. Saya lihat kamu kok ada yang ya kita sering bilang, kenapa nih anak kalau seleksi bagus begitu udah main udah kontrak kok kayak gini mainnya. Bahasa Malangnya apa tuh? Kalau bahasa yang saya sering di Medan tuh lapeco kau. Nah. Kalau di Malang itu gotir. Gotir. Ya kayak gitulah. Seleksi bagus, dapat tepuk tangan dari penonton. Wah, luar biasa. Begitu sudah kontrak kok malah turun. Santai. Cadangan terus. Nah, itu yang kadang-kadang malah bagi saya saat seleksi itu baru tahap pertama. Kamu harus membuktikan terus di tahap-tahap selanjutnya ketika sudah masuk dalam tim tersebut dan kompetisi. Jadi itu harus sangat-sangat dijaga. Komitmen dan konsistensinya harus terus dipelihara gitu. Ya. Terus biar anak muda itu bisa jadi pemain profesional itu gimana? Yang pertama ya dari muda dia sudah harus menjaga diri dia ya. Dalam sikap mereka ya, misalnya kan saat ini banyak anak muda kan sibuk dengan game, sibuk dengan media sosial. Ya ketika dia mau jadi pemain profesional dia harus meninggalkan itu sedikit. Artinya dia harus latihan. Ada waktu latihan dia latihan, ada waktu game dia main game, tapi tidak setiap hari dia main game gitu. Tapi dia harus mulai membagi itu semua, karena nanti ketika jadi pemain profesional itu yang harus dia lakukan. Kalau dia tidak membagi waktu dia, nanti akan sulit buat nanti dia jadi pemain profesional. Gitu. Terima kasih coach sudah Siap. meluangkan waktunya, dan nanti tonton terus podcast dari coach Ricky ini karena Ya. saya menceritakan Kisahnya di kisah Arema. saya di Arema di podcast coach Siap. Ricky Nelson Coaching ya coach ya. Ya. Ya, terima kasih. Ya.